Awas. Sudah cukup. Udah, jangan lupa. Sampai ditangkap memang belum sempat digunakan, ya, namun dipegang terus oleh si pelaku. Jadi Kembali lagi di channel BD TV yang Cacamnian. Nah guys, kita lagi berada di Jalan Salak 1, Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singkaran Pati, Kota Bengkulu. Di tempat kejadian perkara atau TKP, dugaan penusukan yang dilakukan oleh terduga pelaku pencurian terhadap anggota Polsek Gading Cempaka saat akan melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku tersebut. Nah, di sini Di mana, Bang? kita bisa melihat masih di garis polisi. Informasinya kemarin waktu penangkapan, jadi anggota Polsek itu sempat bergulat dengan terduga pelaku. Kemudian terduga pelaku ini dibantu 2 orang rekannya, kalau informasi yang kita dapat, melukai anggota kepolisian yang akan melakukan penangkapan. Berdasarkan keterangan dari Kapolres AKBP Pahala Simanjuntak kemarin, 2 anggota polisi yang terluka, tapi yang mengalami penusukan 1 anggota kepolisian. Nah guys, di sini TKP penangkapan terduga pelaku yang melakukan penusukan terhadap anggota Polsek. Oh, come on. Ini masih di garis polisi dan di dalam itu ada kayak kain. Nah, informasi kemarin saat mau ditangkap, yang bersangkutan atau terduga pelaku ini, dia manjat ke plafon, sembunyi. Kemudian sempat terjadi negosiasi dengan pihak kepolisian, tapi diduga terduga pelaku ini nggak mengindahkan. Come on. Kemudian terpaksa tugas melakukan tindakan tegas dan terukur, yaitu melakukan penembakan di bagian kaki terduga pelaku. Ini informasinya pos dari pacarnya ya. Oh no. Dari pacar terduga pelaku. Nah, jadi dia dari kosan yang pertama tadi lari setelah menusuk anggota kepolisian. Lari. Dia larinya juga membawa senpi milik anggota polisi. Alangkah melawannya. Yang saat itu berhasil dirampas. Bukan dirampas ya, dibawa kabur. Terus dia lari ke sini. Dalam waktu kurang lebih 7 jam, tim gabungan Jatan Ras, Polres Bengkulu dan Polsek Jajaran berhasil menangkap terduga pelaku. Mantap, bersama betul. barang bukti senpi anggota kepolisian yang sebelumnya dibawa kabur oleh terduga pelaku. Simak video penangkapannya. Cacamnian. Inilah detik-detik penangkapan Sali Saputra, terduga pelaku penusukan anggota Polsek Gading Cempaka yang dilakukan tim gabungan Polres Bengkulu pada 9 Juli 2020 di salah satu kos-kosan yang ada di Jalan Salak 2, Kelurahan Dusun Besar, Kota Bengkulu. Kos-kosan? Bebas nggak tuh? Penangkapan pelaku sempat menimbulkan ketegangan. Apa tuh yang tegang, Om?
lantaran pelaku bersembunyi di atas pelapon dan melawan petugas. Sehingga polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menghadiahi timah panas di kaki pelaku. Ulang tahun nih orang. Setelah berhasil dilumpuhkan dan mengamankan barang bukti senjata api milik petugas yang sempat dibawa lari pelaku. Atlet lari nih kali orang. Kemudian pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu untuk mendapatkan perawatan medis atas luka tembak di kakinya tersebut. Enak tuh dapat perawat. Dugaan penusukan yang dilakukan pelaku terhadap anggota Polsek Gading Cempaka berawal saat polisi akan menangkap pelaku atas kasus pencurian dokumen kapal beberapa waktu lalu. Namun, saat akan ditangkap, pelaku melawan hingga melukai petugas. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Polres, khususnya Satreskrim dan Polda yang sudah berupaya dari pagi, dari subuh melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian dokumen, yang mana kejadian tadi pagi bahwa anggota dari Polsek melakukan penggerebekan di dalam rumah atau di kos-kosan perempuan yang menjadi pacar dia. Namun pada saat dilakukan penggerebekan, pelaku melakukan perlawanan, kemudian terjadi pergulatan sehingga melukai anggota Polres, kaki dan tangannya. Ada 2 orang anggota kita yang luka. Kemudian pelaku kabur dan membawa kabur senjata api milik anggota. Kemudian kita melakukan pengejaran dari pagi sampai dengan siang ini, dan tadi sekitar jam 12.30 kita menemukan keberadaan tersangka bersembunyi di kos-kosan di Jalan Salak 2. Ya, ada kos-kosan bedengan di situ. Dia bersembunyi di situ di plafon. Kemudian kita lakukan penangkapan dan kita sudah mendapatkan pelaku dan juga barang bukti atau senjata api milik anggota itu sudah kita temukan. Berapa orang, Pak? Untuk sampai sekarang baru 1, namun nanti kita akan kembangkan ya. Kalau memang masih ada pelaku yang lain kita akan kembangkan. Tapi yang kita dapat sekarang kita tangkap 1 orang. Pak, melawan ya Pak? Ya. Sempat melawan ya Pak? Iya. Yang bersangkutan melawan dan karena dia juga membawa senjata api ya, sehingga kita melakukan tindakan tegas dan terukur ya untuk melumpuhkan tersangka. Handphone yang di dalamnya itu ada dokumen kapal. Itu kejadiannya sekitar tanggal 1 Juli yang lalu, yang dilaporkan di Polsek Gading Cempaka. Pak, untuk luka yang dialami anggota Pak ada berapa luka Pak? Tusuk, untuk Pak? Anggota yang 1 kakinya, kemudian yang 1 lagi di bagian tangannya. Karena sempat terjadi pergulatan, kemudian dibantu oleh si perempuan yang ada di dalam kos-kosan itu sehingga yang bersangkutan melarikan diri. Untuk kondisi anggota sendiri seperti apa sejauh ini Pak? Untuk kondisinya mudah-mudahan sampai sekarang masih stabil, hanya ada luka di bagian kaki sama di tangan. Untuk ancaman hukuman yang diberikan untuk pelaku sendiri Pak? Ya tentu nanti kita akan memproses sesuai dengan aturan yang berlaku, khususnya terkait dengan pasal pencurian. Yang ancaman hukumannya itu sekitar 6-7 tahun ya. Sampai ditangkap memang belum sempat digunakan ya, namun dipegang terus oleh si pelaku. Jadi kita mengambil senjata itu dari tangan si pelaku ya, dalam keadaan utuh ya, dan juga tadi masih ada amunisi dan juga ini ada baju yang digunakan pelaku, pakaian yang digunakan oleh pelaku pada saat kejadian. Pak, bisa dijelaskan Pak untuk terkait kronologis kejadian penusukan terhadap anggota Polsek Gading Cempaka kemarin malam itu seperti apa Pak? Setahu saya, kami sekeluarga juga
bahkan warga di sini sebelum subuh itu ada teriakan-teriakan, cuma pas itu agak sepi sejenak, kemudian pas azan subuh orang sudah banyak ke masjid, termasuk kami juga, adik-adik juga ke masjid, sehingga pas kejadian ini begitu pulang dari masjid sudah ramai, dan keramaian itu kita melihat ada anggota polisi itu yang dari Gading itu sudah tergeletak, dan Pak RT sudah ada di tempat sini. Tergeletak itu dalam posisi bersimbah darah dalam luka tusuk, Pak? Iya, ada di situ tuh, udah di luar. Katanya tadi kata warga juga si Ujang ini yang nengok di dalam, waktu berkelahi di dalam tuh dia nengok si Ujang belakang tuh, karena kita anggap wajar itu teriakan-teriakan tuh, karena kami sudah biasa di sini nih, apalagi yang di belakang itu ribut, adu mulut tuh sudah hari-hari lah, pagi, siang, sore, malam, bahkan itu memang sudah biasa. Jadi sehingga paling kita nengok sebentar gitu aja. Pak, tidak ada suara tembakan malam itu, Pak? Atau kejadian? Tidak ada. Cuma teriakan itu aja, Pak? Iya. Kalau masalah kejadiannya yang sebenarnya kami memang tidak ada melihat itu, tapi sudah tergeletak baru kami sampai itu. Ada berapa anggota, Pak, yang tertusuk? Yang luka dua. Ya. Di bagian mana, Pak? Setahu saya kemarin tangan sini, terus kemudian di kaki yang satu yang gendut tuh. Pas dia lari melarikan diri, atau pas Nggak nyampe tahu. sini nggak tahu ya? Ya tahu. Kalau kabarnya yang dari ini adik yang kecil masih SMA ini, si Pia itu satu lawan dua. Satu lawan dua. Ya. Terus si Ujang juga sudah melihat 1 lawan 2. Satu lawan dua itu terduga pelaku yang satu atau polisinya yang dua? Polisinya yang 2. Polisinya yang Iya. Polisinya yang 2. Jadi informasi sempat bergulat di dalam. Di dalam ya sempat bergulat. Kalau keterangan si Ujang kan, Ujang ini sempat lihat dia duel di dalam. Ujang ini warga sini, Pak? Iya, di belakang situ. Ketika dia mau bantu, yang mana ini? Siapa yang dibantu? Dua-duanya nggak kenal. Kedua belah pihak itu nggak kenal.